mengandalkan jenis pil penggemuk. Untuk yang kedua mengandalkan bunga ajaib pembasmi parasit minuman cairan, yaitu merakuskan makan dan melahapkan minum. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara agar sapi lebih rakus makan dan lahap minum. Simak selengkapnya seperti apa untuk triknya ataupun resep bahannya yang bisa meningkatkan nafsu makan, kemudian juga menjaga agar daya tahan tubuh sapi tetap sehat fit. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, dari sapi saya sangat lahap sekali memakan jenis dari rumput kering ataupun jerami kering. Untuk andalannya ataupun rahasianya, di sini saya menggunakan jenis minuman ini. Dan untuk minuman ini selain bisa merakuskan makan ataupun melahapkan minum, juga bisa membasmi parasit dan gemuk. Nanti saya akan jelaskan seperti apa untuk bahan-bahannya biar teman-teman itu bisa meniru ataupun bisa mengikuti. Seperti ini untuk bahan-bahannya di sini mengandalkan dari bunga yang tentunya bisa membasmi parasit tadi, dan untuk yang bagian bawah ini adalah sisa dari pil penggemuk. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara agar sapi lebih lahap makan dan rakus minum. Selain itu, untuk ramuan yang saya gunakan ini selain bisa melahapkan makan ataupun merakuskan minum, juga bisa untuk minuman penggemuk dan pembunuh parasit ataupun pembasmi parasit. Khususnya buat teman-teman yang sapinya itu mengalami terkena parasit ataupun jenis penyakit yang berakibat fatal untuk ternak, yang bisa menurunkan pertumbuhan, kemudian bisa mengakibatkan nafsu makannya turun, susah gemuk. Itu biasanya ternak-ternak kalian mengalami infeksi ataupun terkena penyakit parasit jenis cacingan. Dan nanti saya akan jelaskan dari jenis bahannya beserta bahan-bahan yang lainnya, karena untuk di kesempatan kali ini saya menggunakan 3 bahan sekaligus yang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa untuk ternak. Seperti halnya yang saya pegang ini adalah salah satu campuran ramuan yang sudah saya racik, yang sudah saya semprotkan di jerami tadi. Dan untuk sapi saya juga lebih rakus, lebih lahap karena mengandalkan jenis ini. Dan untuk bahan-bahannya sendiri berada di depan saya ini yang belum menjadi seperti cairan ini ataupun sebelum saya racik seperti ini. Di sini yang saya jelaskan terlebih dahulu yaitu dari bunga ajaib ataupun pembasmi parasit cacingan. Pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah pernah melihat dengan jenis bunga seperti ini. Di sini saya sedikit berinisiatif, yaitu mengandalkan bahan-bahan alami ataupun mengandalkan rempah-rempah alami. Dan untuk jenisnya sendiri, di sini saya menggunakan dari bunga buah pepaya ataupun beserta bakal bijinya seperti ini. Kenapa di sini saya mengandalkan dari bunga buah pepaya? Karena untuk khasiatnya selain menyehatkan juga bisa membunuh ataupun membasmi parasit. Ini adalah bahan yang pertama. Dan untuk bahan yang kedua yang saya jelaskan tadi mengandalkan dari jenis pil penggemuk seperti ini. Dan untuk pil penggemuk ini mempunyai jenis. Selain itu juga kegunaannya bikin mudah gemuk tentunya, dari jenis pil gandum ataupun sejenis potongan kecil-kecil yang menyerupai pakan jadi, cuma ini jenisnya berbeda, yaitu mengandalkan dari jenis pil gandum. Untuk bahan yang kedua, kita menuju ke bahan yang ketiga ataupun bahan sebagai ramuannya ataupun cairannya yang fungsinya mempunyai 2 manfaat sekaligus,
yaitu merakuskan makam dan merakuskan minum. Nih saya perlihatkan awalnya sebelum menjadi bahan seperti ini. Untuk bahannya di sini saya mengandalkan dari bahan instan teman-teman, ataupun bahan jadi. Cuma untuk kandungannya ataupun manfaatnya juga sangat luar biasa. Di sini saya menggunakan ataupun mengandalkan jenis bahan yang lebih kental, mempunyai cita rasa manis, tapi mempunyai khasiat yang saya jelaskan tadi, bisa melahapkan makan dan minum. Dan untuk jenisnya sendiri saya mengandalkan dari kecap sedap. Untuk biaya ataupun harga perkemasan seperti ini lebih terjangkau lagi, Rp2.000 teman-teman. Bisa melahapkan dan merakuskan. Untuk tahap peracikan selanjutnya ataupun pembuatan dari ramuannya, di sini saya juga sudah menyiapkan tempat untuk proses pengaduan, yaitu dari gelas beserta pengaduknya. Dan untuk airnya sendiri, di sini saya menggunakan jenis air minum ataupun air yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Ini sebagai solusi supaya ternak kalian ataupun ternak kita tidak terkena jenis penyakit batuk dan pilek. Nih, untuk proses pengaduannya ataupun peracikannya, yang pertama kita siapkan ataupun kita racik itu dari bunga pepaya ataupun buah pepaya tadi. Ini seperti ini. Kenapa di sini saya tambahkan bakal bijinya supaya hasilnya lebih bagus, ataupun kita potong-potong. Buat teman-teman yang pengen bakal bijinya ataupun buah pepayanya itu lebih lembut, bisa di blender ataupun dipotong seperti saya. Seperti ini kita potong dari bunganya, bakal buahnya juga kita potong sekaligus kita campur jadi satu. Seperti ini. Sudah lumayan untuk potongan dari bunga ajaibnya ataupun bunga pembasmi parasit. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas untuk proses pengaduan. Untuk bahan berikutnya yang saya tambahkan itu dari pil ajaib tadi atau pil penggemuk jenis dari gandum. Untuk pemberiannya juga tidak terlalu banyak lor, cuma sebagai pakan tambahan saja ataupun pakan campuran saja. Ini sudah cukup. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang kita masukkan yang bahan berikutnya itu berupa dari kecap manis ataupun kecap sedap. Untuk teman-teman yang pengen menggunakan jenis selain dari kecap manis juga bisa. Seperti halnya mengandalkan dari tetes tebu, molase itu juga bisa. Karena dari jenis tetes tebu molase itu khasiatnya ataupun manfaatnya sama. Mempunyai cita rasa manis, kemudian juga lebih kental, lebih bagus untuk ternak sapi. Dan untuk ramuan yang saya gunakan ini itu tidak ada pantangan. Semua jenis ternak dari sapi perdetan, kemudian indukan menyusui, bunting, sampai ke indukan baru saja melahirkan itu bisa diberikan. Tidak ada pantangan, tidak ada efek samping. Khasiatnya bisa melahapkan lagi, bisa merakuskan, pembasmi parasit jenis cacingan, kemudian juga penggemuk ataupun campuran penggemukan. Ini kita tuangkan dari airnya saja. Untuk takarannya ini sekitar 1 gelas. Untuk cara pengaplikasiannya nanti lebih simpel lagi, ditonton terus untuk cara pengaplikasiannya. Seperti ini kita aduk dari bahan-bahannya. Yang paling atas ini dari bunganya tadi. Kalau untuk jenis dari pil penggemuknya itu sudah terlarut ataupun sudah tercampur dari minumannya ataupun tercampur dari kecapnya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk cara pemberiannya teman-teman yang paling efektif, paling bagus untuk ternak kalian, solusi buat sapi-sapi yang mogok makan harus setiap hari. Untuk takarannya tidak seperti saya juga bisa 1 liter kemasan ataupun aqua
yang tentunya sudah teman-teman lubangi ataupun aplikasi biar lebih mudah kita semprot ke pakanan ataupun ke minuman, bahkan ke comberan juga bisa. Seperti ini. Ini sudah jadi teman-teman. Kemudian kita menuju ke bahan berikutnya ataupun menuju ke kandang untuk proses pengaplikasiannya. Nih teman-teman, untuk jerami yang saya berikan tadi tinggal dikit sekali, hanya perapen potongan kecil-kecil. Dan untuk yang di sebelahnya ini ataupun ramuannya yang saya racik tadi sudah jadi. Dan untuk bahan berikutnya selain dari ramuan yang saya gunakan ataupun saya racik, di sini saya sudah menyiapkan minuman ataupun jenis air tambahan, yaitu mengandalkan dari jenis air limbah cucian beras atau jenis dari leri, lur. Di sini yang berada di gelas tadi saya pindah ke bagian tempat minum agar teman-teman itu lebih paham ataupun supaya lebih jelas dari jenis ramuan yang saya gunakan. Untuk cara pengaplikasiannya lebih simpel, kita tuangkan seperti ini. Untuk takarannya itu tergantung teman-teman pengennya seperti gimana. Ini seperti ini. Ini dari pil penggemuknya tadi ataupun jenis dari gandumnya. Ini yang tentunya bisa untuk minuman penggemuk ataupun sebagai bahan penggemuk. Kita tuangkan juga. Ini seperti ini. Kita aduk teman-teman. Ini ada dari buahnya tadi berserta bagal biji buah pepaya. Untuk yang berada di botol ini itu sebagai pengaplikasian pemberian disemprotkan di pakanan. Yang teman-teman pengen itu di pakanan kering atau basah, lebih mudah kita semprotkan seperti ini. Rakus sekali dari minumannya. Yang satunya belum saya kasih. Nih untuk indukannya juga rakus. Buat teman-teman yang pengen meniru untuk bahan-bahan yang saya gunakan, sangat simpel sekali. Yang pertama bisa menggunakan jenis dari bunga pepaya. Dan untuk bahan yang kedua bisa mengandalkan dari pil penggemuk ataupun jenis dari gandum. Dan untuk yang ketiga bisa mengandalkan dari jenis kecap manis. Untuk kecap manis bisa mengandalkan jenis bahan yang lain berupa dari molase ataupun jenis tetes tebu. Sekilas informasi dari saya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.